Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak Faris dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai ekonomi untuk kesejahteraan umat. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aini Amelia, yang kedua Aisyah Nadira Syananta, yang ketiga Intan Ainul Malik, yang keempat ada Jawahar Ziban Al-Saugi, dan yang kelima ada Muhammad Jewudin Rizky Sumartono. Prinsip ekonomi Islam. Definisi. Ekonomi Islam merupakan segala kegiatan yang berkaitan dengan usaha-usaha yang bertujuan untuk memenuhi segala keperluan hidup manusia yang dijalankan berdasarkan syariat Islam atau aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ekonomi Islam berbasis pada paradigma keadilan ekonomi sosial. Semua sumber daya ekonomi pada hakikatnya adalah titipan Allah yang penggunaannya harus dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Selanjutnya ada ciri-ciri prinsip ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam memiliki ciri-ciri diantaranya yang pertama, mengakui hak individu dengan syarat tidak merugikan orang lain. Kedua, mengutamakan dan mengakui hak umat. Dan yang ketiga, mendahulukan hak umum daripada hak individu. Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Hak pemilikan harta hanya diperoleh dengan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan Islam. Islam mengatur kepemilikan harta didasarkan atas kemaslahatan sehingga keberadaan harta akan menimbulkan sikap saling menghargai dan menghormati. Sistem ekonomi Islam melarang individu mengumpulkan harta kekayaan secara berlebihan. Seorang muslim berkewajiban untuk mencegah dirinya dan masyarakat supaya tidak berlebihan dalam pemilikan harta. Seorang muslim dilarang beranggapan terlalu berlebihan terhadap harta sehingga menyebabkan menggunakan cara-cara yang tidak benar untuk mendapatkannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Aisyah. Baik, selanjutnya yaitu tujuan utama ekonomi Islam. Tujuan utama dari ekonomi Islam yaitu untuk mencapai kesejahteraan manusia dengan mengacu pada 5 kemaslahatan. 5 kemaslahatan itu meliputi keimanan atau al-din, ilmu atau al-ilm, kehidupan atau an-nafs, harta atau al-mal, dan yang terakhir kelangsungan keturunan atau an-nasl. Selanjutnya adalah respon Islam atas transaksi ekonomi modern. Menurut Agiardi, terdapat jenis transaksi dan kerjasama dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu syirkah atau kerjasama, yang kedua yaitu mudharabah atau bagi hasil, yang ketiga adalah murabahah atau jual beli bersifat amanah, yang keempat yaitu transaksi kafalah atau damanah, yang biasa disebut juga jaminan, yang kelima yaitu rahim atau gadai, yang keenam yaitu hiwalah atau pemindahan hutang, yang ketujuh yaitu wadiah atau titipan, yang kedelapan yaitu wakalah atau pemberian kuasa. Terkait dengan transaksi ekonomi modern, aktivitas jual beli yang sering dilakukan masyarakat adalah jual beli online. Berikut akan dibahas tentang apa itu hukum jual beli online menurut Islam, termasuk transaksi apakah jual beli online tersebut. Mengenai hukum transaksi jual beli online dibahas menurut mazhab Imam Syafi'i karena merupakan mazhab terbesar pengikutnya di Indonesia. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jauhar. Untuk jual beli, Islam mensyaratkan beberapa syarat sahnya jual beli. Yang tanpanya jual beli dan kontrak menjadi rusak atau tidak sah. Di antara syarat-syarat tersebut adalah sebagaimana berikut. Yang pertama adalah timbang yang jelas atau diketahui dengan jelas berat jenis yang ditimbang. Yang kedua, barang dan harga yang jelas dan dapat dimaklumi. Tidak boleh ada harga yang majhul atau tidak diketahui ketika membeli. Yang ketiga adalah mempunyai tempo tangguh yang dimaklumi. Dan yang terakhir, ridho kedua belah pihak terhadap jenis yang dijalankan. Jika jual beli online memenuhi syarat tersebut, maka jual belinya sah menurut syariat Islam. Next. Hukum bunga bank. Terkait dengan hukum bunga bank, perlu kita amati istihad dari hasil Bajul Masail yang diprakarsai oleh Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih yang diprakarsai organisasi Muhammadiyah.
Menurut Bajul Masail NU, terdapat 2 hukum. Yang pertama adalah haram, dengan alasan jika yang ditanggung berupa harta atau mal, maka termasuk kategori al-qardu jaro nafwan al-qardi. Yang kedua adalah boleh, dengan alasan jika pihak bank dianggap sebagai wakil kafalah ujroh dari pihak nasabah, sehingga pihak bank berhak mendapat upah dengan syarat upah tersebut tidak memberatkan pihak nasabah, atau adhofan mudha'afah. Kebolehan bunga bank ini dikhususkan untuk pinjaman yang bersifat produktif, bukan konsumtif. Yang kedua, menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah. Majelis Tarjih yang diprakarsai organisasi Muhammadiyah mengatakan bahwa bank hukumnya haram karena adanya imbalan atas jasa yang diberikan oleh pihak modal atas pokok modal yang dipinjamkan. Tambahan imbal jasa itu bersifat mengikat dan diperjanjikan sebelumnya. Berikutnya adalah pendapat mengenai hukum bunga bank. Pendapat yang pertama berkaitan dengan hukum bunga bank dengan beberapa variasi. Bunga itu dengan segala jenisnya sama dengan riba sehingga hukumnya haram. Bunga itu sama dengan riba dan hukumnya haram. Makanan tapi boleh dipungut sementara boleh beroperasi sistemnya perbankan sistem Islami atau tanpa bunga. Bunga itu sama dengan riba, hukumnya haram. Akan tetapi boleh dipungut sebab adanya kebutuhan yang kuat atau hajah rojihah. Pendapat yang kedua mengenai hukum bunga bank juga dengan beberapa variasi. Bunga konsumtif sama dengan riba, hukumnya haram, dan bunga produktif tidak sama dengan riba, hukumnya halal. Bunga yang diperoleh dari bank tabungan giro tidak sama dengan riba, hukumnya halal. Bunga yang diterima dari deposito yang dipertaruhkan ke bank, hukumnya juga boleh. Bunga bank tidak haram kalau bank itu menetapkan tarif bunganya terlebih dahulu secara umum. Kemudian etika dalam bekerja. Yang pertama ada 4 daya pokok yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Yang pertama adalah daya fisik, kemudian daya pikir, daya kalbu, dan juga daya hidup. Kemudian etika kerja Islami sebagai panduan dalam bekerja merupakan etika kerja yang bersumber pada syariah. Berikut perintah untuk bekerja dalam Islam yang tercantum dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Etos kerja Islami. Yang pertama, pengertian etos kerja. Etos kerja terdiri dari 2 kata, yaitu etos dan kerja. Kata etos berasal dari bahasa Yunani yang berarti sikap, kepribadian, karakter, watak, keyakinan atas sesuatu. Sedangkan kata kerja berarti usaha untuk melakukan sesuatu dengan perencanaan dan tanggung jawab. Dari pengertian di atas itu dapat diartikan bahwa etos kerja Islami adalah upaya sungguh-sungguh setiap orang untuk mengerahkan semua kemampuannya, baik zahir maupun batin, untuk mencari rezeki yang halal sebagai bekal untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu karakteristik etos kerja Islami. Menurut Al-Atas, karakteristik etos kerja Islam diantaranya memiliki tekanan yang tanggung jawabnya langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur, kerja keras, hemat, disiplin waktu, dan penuh perhitungan. Menurut Saproni, etos kerja dalam Islam berkaitan dengan hal-hal berikut. 1. Islam adalah agama yang mendorong umatnya untuk semangat bekerja dan beramal, serta menjauhkan diri dari sifat malas. 2.
Salah satu sifat dari seorang muslim adalah meninggalkan hal-hal yang tidak produktif dan diganti dengan hal-hal produktif. 3. Bekerja dalam rangka mencari yang halal dan memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat merupakan bentuk ibadah. 4. Dalam bekerja, harus mengimplementasikan etika bekerja yang memuat unsur sifat siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Next. Kemandirian hidup. Pertama, pengertian kemandirian hidup. Kemandirian adalah usaha seseorang untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan melepaskan diri dari orang tua atau untuk mengerjakan sesuatu atas dorongan diri sendiri dan kepercayaan diri tanpa adanya ketergantungan pada orang lain, adanya kebebasan mengambil inisiatif untuk mengatur kebutuhan sendiri, dan mampu memecahkan persoalan dan hambatan yang dihadapi tanpa bantuan orang lain. Yang kedua, perintah untuk hidup mandiri dalam Islam. Seorang muslim itu harus yakin bahwa semua rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kewajiban seorang muslim adalah mencari rezeki yang telah diatur oleh Allah dengan berbagai cara, meski profesi yang digeluti dipandang rendah orang lain, asalkan profesi tersebut halal dan tidak meminta-minta kepada orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya dari Abu Abdullah Az-Zubair bin Awam radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh seandainya salah seorang di antara kalian mengambil beberapa utas tali, kemudian pergi ke gunung dan kembali dengan memikul seikat kayu bakar dan menjualnya, kemudian dengan hasil itu Allah mencukupkan kebutuhan hidupnya, hal itu lebih baik daripada meminta-minta kepada sesama manusia, baik mereka memberi maupun tidak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.